Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Saya mungkin kembali ke diskusi yang paling awal tadi terkait dengan situasi ketika kita dihadapi dengan mungkin bisa kejadian atau situasi yang kita anggap baik dan buruk tadi. Jadi ini pertanyaan titipan dari hamba Allah. Jadi hamba Allah ini punya teman. Nah, temannya ini kebetulan hidup di lingkungan yang mungkin bisa kita bilang tidak dengan kehidupan yang ada hal-hal yang tidak sesuai gitu. Misalnya seperti hal-hal diperkosa, ada yang diperkosa, terus kemudian ada yang disiksa dan lain-lain. Kalau kita kembali dalam diskusi awal tadi bahwa semua yang ada kejadian apapun gitu, itu kan harus kita lihat dengan cara yang baik. Dan mungkin kalau misalnya tadi contohnya itu misalnya kita ditolak universitas, ditolak kerja, itu masih bisa kita pahami itu pasti ada kebaikannya lah gitu. Nah tapi bagaimana dengan kejadian-kejadian yang mungkin ekstrim gitu, kejadian yang kita bisa bilang itu adalah ekstrim dan itu benar-benar dengan nyata itu adalah hal yang buruk gitu. Tapi nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menganggap sesuatu yang benar-benar di depan mata kita tuh benar-benar buruk yang kita tidak punya justifikasi kebaikannya gitu. Nah bagaimana kita menyikapi hal demikian gitu yang itu berlangsung tidak hanya setahun tapi bertahun-tahun dan mungkin sudah menjadi kebiasaan atau adat itu sendiri gitu. Bagaimana Pak Kiai? Terima kasih Kiai. Baiklah. Jadi ini kaitannya dengan takdir. Ya. Dan takdir ini rumusannya itu sampai hari ini itu masih misteri, artinya tidak dapat disingkap hakikatnya secara gamblang. Ya, oleh sebab itu pembahasan inilah yang banyak menenggelamkan para ulama terdahulu sehingga terjebak di dalam Jabariyah, terjebak di dalam Qadariyah, terjebak di dalam Murji'ah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kaitannya dengan takdir tadi, ya. Setidaknya ya. Oke, mungkin bisa apa namanya? Tulis ini sebentar ya. Whiteboard ya. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya dulu, ya. Adapun perinciannya tentu di situ pun ada rincian-rincian yang menjadikan orang terkadang mengalami takdir-takdir yang nggak baik. Karena pasti ada awalnya, nggak mungkin secara tiba-tiba itu. Pasti ada awalnya, baik itu dari diri kita ataupun dari selain kita. Ini mungkin sudah aja ya. Sempurna, ya. Tetapi setidaknya ada garis-garis besar yang ya membantu kita untuk dapat memahami dan untuk bisa menerima gitu. Ini apa ini? Lingkaran. Oke. Kira ada yang memahami filosofinya? Jadi lingkaran ini kita ibaratkan seperti kehidupan. Ya. Kehidupan. Ya, lingkaran ini adalah lingkaran ajal. Artinya kemanapun kita berjalan pasti akan ketemu ajal ini. Ya, mau ke bawah, atas, kiri, kanan, pasti mentoknya ke sini. Ya, artinya semua yang ada di dalam ini, dalam kehidupan dunia ini pasti akan berakhir kepada garis ajal ini. Nah, semua yang terjadi, ya, semua yang terjadi di dalam, ya, di dalam ini ataupun di dalam wujud ini semuanya, khususnya di dalam kehidupan kita ya. Mana tadi? Di dalam kehidupan kita tentu terjadi atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan takdir. Ya, yang dinamakan dengan takdir. Dan takdir itu terbagi menjadi dua, yaitu takdir baik dan takdir buruk, ya. Pembagian garis besarnya. Baik. Takdir yang baik ini itu ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat ukhrawi. Ya. Kemudian takdir buruk ini juga ada yang bersifat duniawi dan ukhrawi atau hissi dan maknawi. Oke. Katakanlah pertama kita berbicara tentang takdir baik. Ya. Takdir baik misalnya apa? Yang bersifat duniawi lah atau hissi. Contohnya apa? Ya, kita dapat
ya rizki, nikmat dan lain sebagainya, itu semuanya atas ketetapan Allah, ya enggak? Ya, Allah yang sudah menetapkan untuk kita mendapatkan hal itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada takdir yang bersifat takdir baik yang bersifat ukhrawi ataupun maknawi. Yaitu seperti apa? Kita beriman bukan atas kehendak kita, tapi memang Allah yang sudah sebelum kita lahir itu sudah, ya, siapa yang beriman, siapa yang enggak beriman itu sudah tertulis. Ya, sudah tertulis di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Bahkan siapa yang bakal menjadi penghuni surga, siapa yang menjadi penghuni neraka, itu sudah selesai urusannya gitu. Ya, udah selesai. Nah, sehingga ini juga sempat menjadi problem, menjadi apa? Masalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau memang demikian, setiap orang itu sudah ditentukan apakah dia akan menjadi ahli surga, ahli neraka. Loh, untuk apa kita beramal gitu? Kalau tahu ujung-ujungnya kita beramal banyak, ujung-ujungnya kita masuk neraka. Atau kalau memang sudah ditetapkan menjadi ahli surga, ya, ditetapkan menjadi ahli surga, kita nggak beramal pun kalau memang sudah ditetapkan menjadi ahli surga, ya akan masuk surga gitu. Untuk apa kita berbuat ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah. Kenapa? Karena setiap orang itu muyassar. Muyassar itu artinya apa? Dimudahkan, ditakdirkan untuk mudah menjalani apa yang, kalau dia ditakdirkan menjadi ahli surga, dimudahkan untuk berbuat dengan amalan-amalan ahli surga. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan setidaknya itu adalah proses menuju takdir. Proses menuju takdir itu seperti itu. Artinya apa? Contoh-contoh yang praktis ya. Katakanlah orang ditakdirkan menjadi seorang ulama. Ini dia menjadi ulama atas takdir bukan? Sebelum dia lahir sudah tercatat namanya sebagai akan menjadi seorang ulama. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah takdir itu tanpa proses? Tiba-tiba dia lahir menjadi ulama begitu? Gak mungkin, semua pasti berproses sehingga sampai kepada takdirnya. Artinya apa? Perbuatannya inilah yang akan mengantarkannya kepada takdirnya. Artinya setidaknya apa yang kita lakukan itu adalah tanda daripada apa yang menjadi takdir kita. Nah, ini garis besarnya seperti itu. Demikian juga orang ditakdirkan untuk menjadi ahli surga pun demikian juga. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan i'malu. Ya. Nah, maka iman itu adalah takdir, ya. Takdir baik juga. Ya, ada iman. Kemudian ada tadi apa? Ya, katakanlah nikmat. Ini takdir dinamakan sebagai takdir baik semuanya, dan semuanya itu berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian takdir buruknya ini. Ya. Takdir buruk itu sekali lagi ya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, misalnya apa? Ya. Kalau yang maknawi seperti maksiat. Maksiat ini pun kita berbuat maksiat, ya memang ditakdirkan seperti itu. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khata', semua bani Adam, manusia itu pasti bersalah. Artinya memang sudah ketetapan takdir Allah, manusia itu pasti akan melakukan kesalahan. Ya, berbuat dosa dan berbuat maksiat. Nah, kemudian takdir yang buruk yang bersifat hissi itu adalah misalnya musibah. Ya. Musibah bisa dikategorikan ya apa saja yang sesuatu yang berat yang menyakitkan itu. Ya. Contohnya sakit, bangkrut, ya, mau ngelamar ditolak dan lain sebagainya. Itu adalah takdir yang pahit. Ya, tetapi semuanya itu dinamakan sebagai musibah, katakanlah seperti yang disebutkan contoh tadi, ya, misalnya ada yang tertimpa musibah berat, misalnya perempuan diperkosa dan lain sebagainya, itu adalah musibah semuanya, ya. Nah, dan tentu ini juga terjadi, terkadang banyak juga berproses. Di dalam Al-Quran menyatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Artinya terkadang selalu ada sebab yang
diawali oleh perbuatan kita, ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita. Dan terkadang seringkali kita tertimpa musibah oleh terkadang perbuatan kita sendiri, oleh sikap kita, pilihan kita dan lain sebagainya. Ya. Dan terkadang memang ada juga yang murni itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa berproses. Nah, tetapi setidaknya ini adalah semuanya terjadi, tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, di luar ketetapan Allah. Artinya kalau terjadi di luar ketetapan Allah berarti Allah nggak tahu. Ya, berarti ada terjadi di luar kehendak, di luar keinginan Allah. Padahal tadi sudah ditetapkan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas ketetapan Allah. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, bahwa semuanya datang dari Allah, nah untuk dapat menerimanya itu seperti apa? Coba saya mau bertanya, ya, coba yang lebih spesifik lagi. Tanya, taat ya. Taat, ya kita dijadikan sebagai orang yang taat. Ketaatan ini baik apa enggak baik? Hah? Baik apa enggak baik? Coba, ada orang sholat, puasa, baca Quran, mati syahid, hafal Al-Quran, tapi oleh Rasulullah justru dikatakan awwalu man tusa'ar lahumun naru yaumal qiyamah thalatha. Orang yang pertama dinyalakan api neraka untuknya adalah 3 orang. Yang pertama adalah qari'ul Quran atau alim. Yang kedua adalah al-mujahid. Yang ketiga adalah al-mutasaddiq. Lah, bukankah ini adalah kebaikan-kebaikan? Tapi kok mengantarkan kepada api neraka? Berarti ada sesuatu yang miss di sini, yang menentukan ketaatan itu sebagai kebaikan atau tidak tergantung kepada ketika kita taat, apa yang Allah tuntut dari kita di dalam melakukan ketaatan itu? Ikhlas. Ikhlas inilah yang akan menjadikan ketaatan itu sebagai ketaatan. Kalau enggak ikhlas, misalnya ria dan lain sebagainya, maka ketaatan ini akan berubah menjadi maksiat. Jadi apa sebenarnya di sini adalah lingkaran respon sikap kita itu di dalam menjalaninya itu apa gitu. Sehingga kalau ketaatan ini kita jalankan dengan ikhlas, maka akan menjadi rahmat. Tetapi kalau enggak ikhlas menjadi musibah. Jadi baik enggak baiknya itu sebenarnya ditentukan oleh respon kita, sikap kita. Contoh di sini, kemudian nikmat. Nikmat ini baik apa enggak baik? Belum tentu juga. Contoh apa? Rizki. Orang banyak diberikan rizki, tapi kok malah rizkinya ini digunakan sebagai untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Artinya apa? Rizkinya itu tiket menuju api neraka, wal'iyadzubillah. Nah, berarti kita juga harus tahu di sini nikmat ini ketika Allah berikan kepada, mentakdirkan kepada kita untuk memiliki nikmat, apa yang Allah mau? Apa yang Allah inginkan dari kita? Hah? Syukur. Maka kalau nikmat ini disyukuri menjadi rahmat. Tapi kalau enggak disyukuri menjadi musibah. Inna azabi lasyadid. Ya enggak? Sekali lagi, respon kita apa gitu. Itu yang akan menentukan nikmat ini menjadi rahmat. Oke, ini mungkin mudah. Tapi sekarang coba contoh maksiat. Maksiat ini buruk apa enggak? Belum tentu. Bisa jadi maksiat ini mengantarkan menjadikan orang itu sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi yang salah itu bukan bersalah, tetapi yang salah itu adalah bagaimana menyikapi kesalahan. Bagaimana kita merespon kesalahan kita. Oleh sebab itu kita nggak boleh ketika orang berbuat dosa, Masya Allah ini langsung kita cap sebagai orang buruk. Jangan kita melihat orang ketika berbuat dosa, tapi lihat setelahnya itu apa. Kita nggak tahu dia di tengah malam menangis, menyesali dan lain sebagainya, nggak bisa. Nah, maka maksiat ini ketika kita mengetahui, ketika Allah mentakdirkan kepada kita perbuatan maksiat, sebenarnya Allah mau apa dari saya? Apa yang Allah inginkan dari kita? Taubat. Maka maksiat ini akan berubah menjadi rahmat.
Coba apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Yang banyak bertobat itu siapa? Orang yang nggak ada dosanya. Orang yang banyak dosa atau banyak merasa berdosa. Yang penting kaitannya banyak maksiat atau banyak merasa bermaksiat. Rasulullah nggak ada dosa tetapi beristighfar. Artinya beliau selalu merasa dirinya kurang. Ya, maka maksiat ini justru akan mengantarkan kita kepada rahmat Allah. Bahkan pintu cinta Allah itu juga terkadang maksiat. Ya enggak? Lallahu asyaddu bitaubati abdihi. Asyaddu farhan bitaubati abdihi. Allah sangat gembira ketika ada seorang hamba yang bertaubat. Nah, berarti maksiat ini kalau kita tahu apa yang Allah inginkan dari takdir kita terjatuh dalam maksiat, akan berubah menjadi rahmat. Tapi kalau kita menikmati maksiat, tenggelam di dalam maksiat, maka maksiat ini adalah musibah. Ya, musibah. Kemudian yang terakhir, musibah ini malapetaka, bencana dan lain sebagainya yang menimpa kita. Yang menjadi pertanyaan, semua itu kita ditimpa atas takdir siapa, kehendak siapa? Allah. Musibah ini buruk apa baik? Sekali lagi, respon kita apa? Kalau kita tertimpa oleh musibah, apa yang Allah inginkan ketika kita tertimpa oleh musibah? Sabar. Ya. Sabar adalah tingkatan sebelum ridho. Kalau ridho itu adalah pasrah, sudah nyerah. Ya, apapun yang Allah lakukan udah saya serah aja. Maka musibah ini pun akan berubah kalau dihadapi dengan sabar, apalagi ridho. Masya Allah akan menjadi rahmat juga. Apa kata Allah? Ya. Alladzina qalu inna lillahi wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Nah, ketika dia mengatakan inna lillahi itu menunjukkan kepada kepasrahan, ridho, bahkan sabar. Maka musibah ini adalah pintu utama menuju rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Tetapi coba bayangkan kalau musibah ini dihadapi, respon kita terhadap musibah ini adalah apa? Nggak sabar itu artinya komplain, mengeluh, ya Allah, apa dosa saya sehingga saya ditimpa dengan musibah. Tenggelam dalam dosa juga masih merasa dirinya suci gitu. Ya, kenapa saya ya Allah? Kenapa bukan dia gitu? Ya, jadi kita meragukan kebijaksanaan Allah. Itu namanya sahot. Maka musibah ini akan betul-betul menjadi malapetaka, musibah bahkan. Coba bayangkan, jadi di sini semuanya ini berpotensi untuk menjadi rahmat, berpotensi menjadi musibah. Ya, jadi ini sendiri ini masih belum kita dapat katakan sebagai baik ataupun buruk berkaitan dengan kita, kecuali setelah melihat apa respon kita. Ya, maka inilah yang akan menentukan semuanya akan menjadi rahmat. Ya, menjadi rahmat. Ya inilah yang dengannya kita dapat melihat bahwa di balik apa yang Allah tetapkan kepada kita, di situ walaupun memang berat, namanya juga ujian, itu nggak ada yang ringan. Ya. Kalau ujian ringan mah itu bukan ujian namanya. Ya, ada nggak kita ujian sebelum ujian itu dikasih tahu jawabannya? Nggak ada. Bahkan yang membuat soal juga terkadang mencari kira-kira ini yang nggak bisa dijawab itu apa gitu. Itu baru namanya ujian gitu. Ya. Terkadang memang berat dan susah untuk diterima, dan disitulah kita ya untuk dapat menerimanya ya tentu perlu kepada keimanan dan keyakinan yang tinggi. Maka sebesar apapun musibah yang kita lakukan ya pasti ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini garis besarnya itu seperti itu. Adapun kronologi kenapa ini terjadi ya itu pasti ada proses untuk menuju ke situ. Baik itu baik ataupun buruk, setidaknya di situ ada andil kita. Ya, ada andil kita di situ. Dan ketika kita sudah tertimpa oleh apa yang kita lakukan, tapi itu juga ya Allah ingin suatu contoh ya.
Allah tentu ingin supaya kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya Allah terkadang berikan kita nikmat, anugerah. Tujuannya apa? Supaya kita apa tadi? Bersyukur. Artinya supaya kita makin dekat kepada Allah. Tujuannya Allah seperti itu. Tapi terkadang dengan nikmat yang Allah berikan kita, justru kita lupa. Ya enggak? Tenggelam di dalam nikmat tersebut, sehingga kita lupa siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Sehingga kita lupa apa yang Allah inginkan ketika Allah berikan nikmat kepada kita. Maka caranya supaya kita tetap ingat, Allah ambil. Diberikan kekayaannya menjadikannya jauh dari Allah, terkadang Allah ambil. Tujuannya apa? Ingin mengembalikan orang ini kepada Allah. Sehingga terkadang banyak orang yang demikian, yang seumur hidupnya nggak pernah sholat, nggak pernah ingat Allah, ketika bangkrut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak berhenti mengucapkan ya Allah. Nah berarti dia ingat lagi kepada Allah, dan itu yang Allah inginkan. Nah maka kita harus betul-betul melihat itu, mampu melihat selalu ada kebaikan di dalam segala sesuatu itu. Walaupun memang namanya berat, beratnya itu sebab belum bisa diterima oleh nafsu kita. Ya. Nah, maka ya garis besarnya itu seperti itu. Ya. Yang terakhir ya analogi saya ingin berikan seperti ini. Artinya berkaitan dengan takdir ini, yang menjadikan kita sengsara di dalam kehidupan ini sebenarnya apa? Nafsu kita yang tidak mau menerima apa yang terjadi. Nah, ibaratnya apa? Ibaratnya ada jalan sempit. Nah, ini contoh selalu saya berikan. Jalan sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu orang, atau katakanlah oleh satu mobil. Kemudian suatu ketika ada dua orang yang ingin berjalan di jalan yang sama tetapi arah yang berlawanan. Kira-kira kalau nggak ada yang mau mengalah, kira-kira yang terjadi apa? Ya saling dorong-mendorong, tabrakan. Siapa yang lemah dia, yang diinjak pasti sakit. Itulah ibarat takdir dengan kehendak kita. Cukup bayangkan kalau jalan yang sempit ini mau lewat 100 orang, 1 orang, 2 orang, kalau jalannya searah semuanya, damai nggak? Aman nggak? Nggak ada masalah. Justru yang menjadi masalah itu ketika kita berbenturan. Ya, ketika berbenturan. Nah, berbenturan yang paling menyakitkan itu adalah berbenturan antara kehendak kita dengan takdir, dengan kehendak Allah, dan yang pasti menang adalah kehendak Allah. Dan kalau kita tetap tidak mau menerima, maka ya ibaratnya seperti orang yang diinjak-injak tadi, pasti akan merasakan sakit. Itulah sebabnya kalau bahlul, pernah dengar bahlul nggak? Hah? Kita kalau bahlul itu ya pasti kita kalau dengar bahlul itu yang apa yang terbayang dalam pikiran kita? Orang seperti apa? Ya orang bodoh, orang setengah 12, bahlul, dasar bahlul, orang bodoh. Padahal bahlul ini orang yang sangat cerdas sekali, sehingga karena akalnya itu nggak digapai oleh orang biasa, sehingga perbuatannya sering nggak masuk akal, maksudnya sering nggak diterima oleh akal. Karena apa? Akalnya ketinggian gitu, sehingga dianggap oleh orang sebagai orang yang gila. Padahal itu karena saking cerdasnya. Suatu ketika seperti yang disebutkan oleh Imam Jalal Rumi dalam kitab Al-Masnawi. Suatu ketika dia ditanya, "Kaifa halu, kaifa asbahta ya Bahlul?" Pagi ini apa kabar ya Bahlul? Katanya apa? "Asbahtu kullu syai'in yajri ala muradi, fil kauni yajri ala muradi." Ya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan selera kehendak saya kan. Coba kira-kira kalau kita dengar ada orang mengatakan seperti itu, kita anggap apa orang ini? Tidak ada satupun di alam semesta ini terjadi kecuali sesuai dengan kehendak saya kan. Hah? Ini kan ini mah Tuhan katanya, iya enggak? Hanya Tuhan yang mampu melakukan seperti itu katanya. Memang kalau sepintas kita dengar ini orang kayaknya mau sombong amat katanya. Ya. Ini orang udah ngaku dirinya sebagai Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali sesuai dengan kehendaknya gitu. Tapi ternyata ketika dijelaskan maksudnya ya benar. Artinya apa? Semua yang terjadi ini ya tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan dia mengatakan apa? Dan apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang saya kehendaki. Apa yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang saya inginkan. Sehingga nggak ada yang tidak terjadi kecuali sesuai dengan apa yang saya inginkan. Gitu. Sehingga itulah orang yang paling bahagia itu adalah orang yang menerima takdir. Orang yang ridho itu adalah orang yang paling berbahagia.
Kenapa? Karena memang ya coba kita mau apa coba? Kita menangis apakah itu akan merubah takdir? Nggak bisa. Ya. Nah, maka semuanya kalau orang yang betul-betul beriman akan selalu mengembalikan itu kepada Allah seberat apapun juga. Pasti ada hikmah, nggak mungkin nggak ada. Ya. Dan orang tidak akan diberikan ujian yang berat oleh Allah kecuali Allah tahu bahwa orang itu mampu. Tinggal kitanya mau apa nggak mau gitu aja. Ya, terkadang kita sering itu sifatnya apa? Ketika ada sesuatu perbuatan kita dibebani, kita kalau lagi malas saya nggak bisa. Padahal bukannya nggak bisa, tapi nggak mau gitu. Ya, nah maka ini garis besarnya itu seperti ini untuk dapat ya menerima. Ya, artinya kalau sudah nafsu ini bisa mengembalikan semuanya kepada Allah, ya seberat apapun pasti bisa. Karena contohnya banyak orang-orang yang mungkin lebih berat cobaannya daripada kita. Dia mampu mengembalikan itu kepada Allah. Coba bayangkan orang-orang terdahulu itu sampai digergaji, dibelah dua, tetap itu tidak memalingkannya dari beriman kepada Allah. Ya, ahlul apa? Ashabul Ukhdud juga seperti itu, sampai dimasukkan ke dalam lubang api juga tetap tidak menggoyahkannya. Ya apalagi cuman cuman ditolak sedikit, ditinggalkan oleh pasangan dan lain sebagainya, atau ya apalah sakit dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang ringan. Ya, nah, itu garis besarnya. Ya, adapun rinciannya tentu itu perlu kepada keyakinan, keimanan dan seterusnya. Ya, artinya ya jangan mengira bahwa terkadang orang ketika dia dekat kepada Allah berarti sudah hidupnya damai. Enggak, justru mereka akan yang hidupnya penuh dengan badai itu justru semakin dekat kepada Allah, ya badainya itu akan semakin berat gitu. Ya. Nah, yang terakhir adalah bahwa musibah itu akan menjadi azab atau akan menjadi rahmat tergantung kita. Sehingga bukan orang lain yang menentukan. Sering sekali ini kita dengar ketika tertimpa musibah, bencana dan lain sebagainya, oh ini orangnya orang maksiat semua. Ya Allah ingin mengazab mereka. Lah, siapa yang menentukan azab itu adalah bukan kita yang membagi-bagi rahmat Allah, azab Allah, enggak. Allah yang maha tahu, dan orang yang tertimpa itu yang lebih tahu bahwa ini adalah rahmat atau azab. Bagaimana kita mengetahui? Sederhana aja. Kalau kita sabar, kita ridho, berarti itu rahmat. Tapi kalau kita murka, kita komplain, kita enggak terima, itu adalah azab. Karena Allah sudah menyatakan apa? Rasulullah menyatakan apa? Man radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah tetapkan, maka dialah yang diridhoi oleh Allah, dialah yang dirahmati oleh Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, maka dialah orang yang dimurkai oleh Allah gitu. Ya. Sederhana saja ya. Ini kaitan dengan takdir itu ya. Ini garis besarnya atau rumus untuk bisa memahami secara garis besar ya. Wallahu taala a'lam.